محمد مسيح للعين دمعتها، محمد برد قلب كان كالحمم، محمد جار من يستجير به، محمد مقصد للعرب والعجم، محمد عيشه ما كان في ترف، محمد زاهد في الدنيا ذو كرم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada saat ini berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir akan menerangkan tentang nuzulul Quran. Kata nuzul Quran yaitu ada dua kata, nazala, yanzilu, nuzulan. Kemudian yang kedua ada Al-Quran. Nazala berarti turun. Kemudian secara tepat, kalau kita berbicara turun, siapa yang menurunkan? Nah, yang tepat menurut Al-Fakir adalah meminjam kata daripada bahasa nazala yunazzilu tanzilan, yaitu menurunkan. Kemudian turunnya Al-Quran, prosesnya itu seperti apa? Pada kesempatan ini mengutip dari kitab Ulumul Quran karya dari Muhammad Ali As-Sabuni, bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan Allah, yang sampai saat ini kita masih dapat rasakan dan kita lihat. Kemudian definisi dari Al-Quran merupakan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian dianggap ibadah bagi orang yang membacanya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahwasanya turunnya Al-Quran itu ada dua fase. Yang pertama yaitu fase dari Lauhul Mahfuz menuju pada Baitul Izzah, yaitu langit pertama dunia. Ini diturunkan secara sekaligus. Kemudian yang kita banyak ketahui ada fase yang kedua, yaitu fase secara berangsur-angsur, yang diturunkan oleh Allah melalui perangkat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berdasar kebutuhan yang ada pada saat itu, secara berangsur-angsur. Para hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah tahu bahwasanya pada Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran untuk sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelasan serta pembeda. Ayat itulah yang menjadi sandaran bahwasanya Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya di ayat pertama yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, berdasar ayat inilah bahwasanya pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat Islam sungguh berbahagia kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang kita cintai ini. Kemudian marilah kita isi daripada bulan Ramadan tahun ini dengan membaca Al-Quran, karena dengan kita membaca Al-Quran kita juga dapat keberkahan daripada Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi syafi'an li ashabi, yaitu menjadi penolong bagi orang-orang yang terus membaca Al-Quran. Para pemirsa sekalian, kemudian Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dari langit pertama, yaitu Baitul Izzah menuju pada Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kita sudah tahu ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq nama ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW cuma 5 ayat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya sampai akhirnya 30 juz sudah diturunkan, dan kita dapat merasakan membacanya setiap hari. Kemudian hal tersebut menandakan bahwasanya kita itu harus membaca Al-Quran dengan tartil, berangsur-angsur, perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah warattalnahu tartila, yang artinya, dan berkata orang-orang kafir, bertanya orang-orang kafir, mengapa Al-Quran diturunkan dengan jumlah kadzalika nusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Demikianlah maka untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan membaca Al-Quran dengan berangsur-angsur, perlahan-lahan, dan dengan benar. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sehingga kita dalam memperingati nuzul Quran hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang biasanya itu diperingati sebagai nuzul Quran. Memang pada saat Al-Quran diturunkan
yaitu pada malam Lailatul Qadar. Baik yang jumlatan wahidah, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama itu juga pada malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar hendaklah kita muliakan Al-Quran, apalagi 10 hari terakhir di menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Hendaklah kita khatamkan Al-Quran, kita hormati Al-Quran, kita amalkan Al-Quran agar hati kita menjadi tenang dan hidup kita menjadi benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini menjadi suatu keberkahan pada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Wal aqu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.